Hello everyone, welcome back to Titik Nol YouTube channel. Nah, di video kali ini Miss Ito mau ngebahas tentang tips untuk skill writing. Dan ini bisa berguna banget untuk teman-teman yang lagi belajar writing, baik di TOEFL IBT ataupun di IELTS, atau juga bisa di general writing gitu ya. Oke, di video ini Miss Ito khusus akan ngebahas tentang writing yang Miss Ito rangkum dari pengalaman selama Miss Ito 6 tahun ngajar di Pare gitu ya. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan dari para learners yang Miss Ito temukan di kelas gitu ya. Oke, nah yang pertama di sini adalah kesalahan yang pertama, yaitu tidak tahu kapan pakai kalimat aktif dan pasif. Nah, ini penting banget. Kenapa sih? Karena kalau kita nggak bisa ngebedain kalimat aktif dan pasif, nantinya kalimat yang kita translate ke dalam bahasa Inggris juga akan berpengaruh gitu ya. Misalnya nih, kita mau bikin kalimat aktif, ternyata kita pola bahasa Inggrisnya adalah pola kalimat pasif. Maka meaningnya juga nggak akan berubah gitu. Selain meaningnya berubah, pesan yang akan kita sampaikan seharusnya juga tidak akan tersampaikan dengan baik karena kesalahan dari pola kalimat yang kita pakai gitu. Nah, oke, ngomongin tentang kalimat aktif dan pasif, Miss Ito punya contoh nih. Yang pertama adalah para peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan ini. Kalimatnya adalah diperbolehkan, maka kita harus menggunakan pola kalimat pasif karena di ya. Ciri-ciri kalimat yang pasif adalah ada di atau ter pada verbnya gitu. Sedangkan kalimat yang kedua, para peserta meninggalkan ruangan ini. Me ya, ada me, berarti itu adalah kalimat aktif. Jadi jangan sampai kita salah meaning. Kita maksudnya pengen kalimat aktif, ternyata kita nge-translate-nya atau kita nulisnya ya adalah kalimat pasif gitu. Begitu juga sebaliknya. Kita pengen maksudnya kita adalah kalimat pasif, tapi ternyata kalimat yang kita bikin adalah kalimat aktif. Nggak nyambung gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke contoh tadi. Berarti kalau kita translate ke dalam bahasa Inggrisnya atau kita writing ya, para peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan ini. Berarti the participants are allowed to leave the room. Nah, di sini kita menggunakan pola be diikutin oleh verb 3 untuk menyatakan kalimat pasif gitu. Terus para peserta meninggalkan ruangan ini. Meninggalkan aktif nih guys. Berarti teman-teman langsung aja kalimat simple present, subject plus verb 1 ya. The participants leave the room. Nah, di situ udah beda banget ya. Kalau pasif itu ada be diikutin oleh verb 3, kalau aktif itu nggak perlu ada verb 3 gitu. Jadi be aware dengan kalimat aktif dan pasif. Karena menurut Miss Ito nih penting banget untuk mengetahui atau untuk memahami sebenarnya kita tuh mau bikin kalimat apa gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah kesalahan karena tidak tahu kapan kita pakai kalimat negatif. Nah, ini sebenarnya simple banget teman-teman ya, kalimat negatif, tapi masih banyak yang belum mengerti atau belum paham gimana caranya bikin kalimat negatif dalam suatu tenses gitu. Misalnya, aku tidak belajar. Biasanya sering banget ditranslate, ditulis I not learn. Padahal kalimat negatifnya adalah I don't learn. Kalimat negatif ya, kita menggunakan do atau does ketika kita mau menyampaikan kalimat negatif. I don't learn, I don't study, I don't forget misalnya ya, aku tidak lupa gitu. Aku tidak tidur, I don't sleep gitu. Nah, again, mau kalimat aktif atau maupun kalimat positif ya di kalimat sebelumnya, di kesalahan yang pertama tadi, itu juga ada pola aktif dan pasif. Jadi baik negatif, itu juga ada kalimat aktifnya, juga kalimat pasifnya. Misalnya, Miss Ito punya dua contoh nih. Yang pertama adalah para peserta tidak membawa, ada me, berarti itu adalah ciri-ciri kalimat aktif, negatif ya, tidak membawa. Berarti the participants don't bring their phones into the room. Karena kalimatnya negatif ya, gitu, negatif dan kalimatnya aktif gitu. Sedangkan contoh yang satunya adalah HP tersebut tidak dibawa ke dalam ruangan, dibawa. Again, ciri-cirinya kalimat pasif adalah di atau ter. Berarti teman-teman harus menggunakan be plus verb 3. Oke, be diikutin verb 3 untuk menyatakan kalimat pasif gitu. Maka kalau kita terjemahin menjadi the phones are not brought ya. Verb 3-nya dari bring adalah brought into the room
gitu. Yang ketiga adalah kesalahan tidak tahu kapan penggunaan dari masing-masing tenses. Nah ini juga kesalahan yang fatal sih kalau menurut Miss Itoh ya, karena tenses itu adalah nyawa dari suatu tulisan gitu. Jadi ada baiknya teman-teman sebelum menulis itu harus ngerti kapan pakai simple present, kapan pakai simple past gitu. Kalau lupa, teman-teman bisa cek videonya di linknya Miss Ito taruh di bawah ya. Bisa dicek lagi kapan kita harus menggunakan simple past, simple present, dan lain sebagainya. Karena kalau kaitannya dengan writing, grammar yang kita pakai itu nggak sebanyak 16 tenses ya, yang mungkin teman-teman pernah pelajarin gitu, dan mungkin banyak yang belum tahu juga penggunaannya gimana. Jadi kalau di writing kita cukup 5-6 tenses aja, nggak begitu banyak gitu ya. Nah itu, kenapa sih kita harus tahu kita harus tahu kapan penggunaan masing-masing tenses? Ya karena kalau kita salah dalam memasukkan suatu tenses ke dalam tulisan kita, dalam writing kita, maka akan berpengaruh juga terhadap meaning. Selain meaning juga akan berpengaruh terhadap kualitas tulisan kita ya. Contohnya misalnya teman-teman lagi belajar writing text 1 dan text 2 di IELTS ataupun TOEFL IBT. Nah, antara writing text 1 dengan text 2 di IELTS ini kan beda banget ya. Kalau writing text 1-nya IELTS kan lebih ke data, kemudian diagram misalnya gitu, dan itu berkaitan dengan tahun-tahun di masa lampau. Berarti teman-teman seharusnya menggunakan tensi simple past gitu. Ataupun misalnya teman-teman menemukan data yang sifatnya nanti di masa yang akan datang gitu ya, kayak semacam perencanaan suatu kota misalnya gitu, itu teman-teman bisa menggunakan future. Jadi hati-hati banget, tenses itu berpengaruh terhadap tulisan kita gitu. Kemudian kesalahan yang terakhir yaitu adalah teman-teman tidak mengetahui apa itu part of speech ya, conjunction juga, kemudian organizing paragraph. Nah, Miss Ito bahas satu-satu ya. Part of speech atau kelas kata. Nah, kelas kata ini penting banget. Kenapa? Karena misalnya kita mau bikin frase, kita mau bikin gadis yang cantik, tapi teman-teman nggak tahu kelas katanya apa, maka mungkin akan berbentuk translatannya menjadi gadis yang cantik. Gadis, a girl, cantik, beautiful, a girl, beautiful. Misalnya kayak gitu, karena teman-teman mungkin nggak paham kelas kata, jadi salah dalam memasukkan kelas kata ya, dalam merangkai suatu kalimat. Nah ini penting banget untuk mengetahui kelas kata. Nah kelas kata ini akan memberikan pengetahuan ke kita terhadap cara kerja masing-masing kelas kata. Semisal ada kelas kata adjektif, maka harus diikutin oleh noun gitu ya. Atau misalnya juga ada adverb of degree, maka harus diikutin oleh adjektif. Nah itu teman-teman perlu belajar juga tentang kapan penggunaan masing-masing part of speech gitu. Terus yang kedua adalah conjunction, kata penghubung. Nah ini penting juga, kecil sih tapi lumayan berpengaruh ya. Ini penting juga, kenapa? Karena dengan kata penghubung ini, paragraf kita di tulisan, di writing, mau di IELTS ataupun TOEFL, IBT, itu nantinya akan terbaca secara enak gitu ya, smooth gitu paragrafnya, perpindahan antar paragrafnya itu enak gitu. Kalau maksud kita adalah kita mau bikin paragraf yang satunya itu kontras dengan paragraf di atasnya yang kita tulis, terus tapi kita nggak ngerti conjunctionnya apa, jatuhnya nanti loncat-loncat gitu ya, aneh gitu. Jadi penting juga teman-teman untuk mempelajari conjunction gitu. Dan yang terakhir, simple tapi juga sangat berpengaruh adalah organizing paragraph. Karena di writing itu teman-teman ya, kita harus tahu misalnya paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa, paragraf terakhir ngomongin apa gitu. Jadi teman-teman juga harus punya pengetahuan tentang aku harus nulis apa ya di paragraf 1, aku harus nulis apa ya di paragraf kedua, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang organizing paragraph gitu. Nah, Miss Ito kasih contoh tentang ini, part of speech ya. Contohnya ada kata dalam mempelajari suatu bahasa. Dalam itu bahasa Inggrisnya in. Kalau kita lihat in itu adalah kelas katanya preposisi. Kalau preposisi maka sesuai dengan kinerjanya si part of speech ini harus ketemu dengan verb in ya. Maka harusnya in learning a language. Biasanya para pembelajar itu langsung terabas aja translate-nya dalam belajar suatu bahasa. In dalam belajar, learn atau study bahasa, language, in learn language, itu kurang tepat ya karena tidak sesuai dengan aturan kelas katanya gitu. Jadi simple sih tapi ngaruh juga gitu ya.
Oke, thank you so much guys for watching this video. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Udah gratis dapetnya di bahasa Inggris juga ya. Thank you so much and see you bye-bye on the next video.